Selamat pagi, salam sejahtera, pemirsa Dhamma TV yang berbahagia. Pamuji Rahayu, salam waras. Marilah kita mengucapkan rasa puji syukur kehadapan Allah yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan kanugrahan sinar-sinar pepadang, pengayoman, kewarasan rohani, jasmani, dan kebahagiaan. Mudah-mudahan kanugrahan ini bisa diterima oleh keluarga dan masyarakat di sekitar kita semuanya, agar kita selalu mendapatkan bimbingan dan pengayoman dari Allah yang Maha Kuasa. Pemirsa yang berbahagia, kami dari Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari komunitas Sabta Dharma akan menyampaikan tentang angger-angger atau istilahnya wewarah atau undang-undang atau peraturan yang ada di dalam ajaran kerohanian Sabta Dharma, yang di dalam kesempatan pagi ini kami membawa buku wewarah kerohanian Sabta Dharma. Perlu kami sampaikan tentang wewarah ini di dalam ajaran kerohanian Sabta Dharma, bahwasanya wewarah ini adalah merupakan anugerah atau wahyu dari Allah yang Maha Kuasa. Kami sampaikan cuplikannya dalam bentuk bahasa Jawa, karena memang wahyunya dari bahasa Jawa yang diterima langsung oleh Popo Panuntun Agung Sri Utomo dan kemudian disebarkan oleh juru bicara ajaran kerohanian Sabta Dharma, Ibu Sri Pawenang. Wewarah pitu wajibing warga Sabta Dharma, saben warga kudu netepi wajib. Siji, setya tuhu marang Allah yang Maha Agung, Maha Rohim, Maha Adil, Maha Wasesa, lan Maha Langgeng. Artinya bahwasanya sifat-sifat manusia hendaknya mencontoh, meniru, teladan daripada Allah yang Maha Kuasa, di mana manusia diharapkan memiliki sifat keagungan. Sifat keagungan di mana kita tidak kemudian memilah-milah terhadap sesama, merendahkan derajat sesama, dan kemudian berbuat seenaknya tanpa harus berpijak pada aturan Allah yang Maha Kuasa. Dan di sini diharapkan juga kita memiliki sifat rohim, sifat asih, sifat asah, asih, asuh terhadap sesama. Kemudian juga tidak kalah pentingnya kita harus menjadi orang yang adil, memiliki sifat adil, tidak membedakan, semua memiliki kesetaraan, memiliki kesamaan hak dan kewajiban. Dan manusia memang diberikan purba waseso, kekuasaan untuk mengatur pribadinya, kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya, mengatur pribadinya dalam konteks berkeluarga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, manusia memiliki juga nanti sifat langgeng, di mana langgeng ini adalah ketika nanti kita sudah menghadap kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah kanthi jujur lan sucining ati kudu setya anindakake angger-angger ing negarane. Bahwasanya setiap warga Sabta Dharma diharapkan harus patuh, taat terhadap peraturan perundang-undangan di negaranya. Karena kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita harus juga patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahwasanya kita juga merupakan negara Pancasila, di mana kita sila yang pertama juga tentang ketuhanan yang Maha Esa. Disinilah kita selalu diharapkan untuk bisa mematuhi dan menjalankan perundang-undangan. Contohnya adalah kita wajib membayar pajak ketika kita memiliki sepeda motor, ketika kita punya mobil, ketika kita punya rumah, harus membayar pajak. Yang ketiga adalah melu cawe-cawe acancut taliwondo jogo adeke nuso lan bangsane. Bahwasanya warga Sabta Dharma harus ikut menyingsingkan lengan baju. Tidak hanya bertafakur, tidak hanya berdiam diri di rumah, kemudian hanya secara egois, kemudian tidak lagi mengenal apa itu kebutuhan pemerintah, apa itu kebutuhan negara, apa yang harus dilakukan terhadap negara ini.
Contohnya adalah ketika kita nanti menghadapi Pilpres dan Pileg. Kita harus memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Kita harus memberikan yang terbaik untuk negara ini. Ini kita harus menyingsingkan lengan baju. Apa yang harus kita lakukan untuk negara ini? Jangan hanya berpangku tangan. Yang keempat, tetulung marang sapa wae yen perlu, kanthi ora duweni pamrih apa wae kejaba mung rasa welas lan asih. Bahwa kita sebagai kepercayaan harus memiliki tanggung jawab moral, menolong kepada siapa saja tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan apapun, hanya berdasarkan rasa cinta dan kasih. Inilah konsep daripada ajaran Korban Sabta Dharma, bahwasanya kesetaraan hidup, baik itu nanti kita di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan negara, ataupun juga bergaul dengan masyarakat lain, kita pun harus melakukan hal semacam ini. Kapan kita harus bisa saling tolong-menolong? Kapan kita harus saling membantu, saling bahu-membahu, dan sebagainya. Karena hidup kita di masyarakat sebagai manusia seorang politikon, kita pun juga harus bergotong royong. Apa yang menjadi kebutuhan orang lain, itu kalau kita bisa dan kita mampu, mari kita tolong. Tapi tanpa mengharapkan balasan apapun, hanya berdasarkan rasa cinta dan kasih. Kemudian yang nomor 5 adalah wani urip kanthi kapitayan saka kekuatane dhewe. Bahwasanya manusia Sabta Dharma diharapkan mampu berdikari, mampu hidup sendiri, tapi bukan tanpa pertolongan orang lain atau tidak membutuhkan orang lain, tidak. Ketika kita mampu untuk berdikari, ketika kita bisa menjalankan kehidupan kita, maka kita harus menjalankannya dengan mudah dan konsekuen. Kita harus mampu menjalankan tanpa harus membebani orang lain dikala kita mampu dan bisa menjalankan itu dengan baik. Ini pemahaman daripada wani urip kanthi kapitayan saka kekuatane dhewe. Yang nomor 6, tanduke marang warga bebrayan kudu susila kanthi alusing budi pakarti tansah agawe pepadang lan marming liyan. Nah, ini hal yang paling agak sulit. Karena apa? Kita harus dengan orang itu memiliki kesusilaan, tepo sliro, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, yakin yen kahanan donya iku ora langgeng tansah owah gingsir anyokro manggilingan. Artinya kita paham benar bahwasanya di dunia ini ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada susah, ada senang, dan itu selalu berputar. Dan bagaimana anyokro manggilingan ini bisa kecil ketika kita betul-betul mituhu kepada Allah yang Maha Kuasa. Pemirsa yang berbahagia, demikian yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai kita. Pamuji Rahayu, salam waras.